Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nobel Hanan. Kali ini studi Al-Quran bagian keempat. Saya akan membedah epistemologi paradigma Islam. Epistemologi itu ada dua suku kata. Epistem adalah pengetahuan, logi adalah landasan teori atau pendekatan. Paradigma Islam, kalau dalam bukunya Gunto Wijoyo ini, Islam sebagai ilmu, paradigma Islam. Kalau dari sisi arti, paradigma adalah cara pandang. Next. Epistemologi Islam, epistemologi paradigma Islam untuk studi Al-Quran. Ini saya membuat piramida epistemologi paradigma Islam. Ini ada strukturalisme transandental, ada strukturalisme, ada struktur kesimpulan dari struktur transandental itu nanti di bagian keempat. Jadi strukturalisme transandental ini apa? Yaitu dia berbicara soal teks Islam, Al-Quran dan hadis dari abad ke-7 menjadi ilmu modern atau strukturalisme transendental, menunjuk bahwa Islam yang otentik memiliki strukturing baik sebagai agama maupun sebagai ilmu. Ini soal bagaimana menerapkan ajaran-ajaran sosial yang terkandung dalam teks lama pada konteks sosial masa kini. Jadi semisal umat Islam berkeyakinan dan mempraktekkan keislamannya itu dari ayat-ayat Al-Quran. Seumpama ketika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan surga. Nah, itu dari orang berbuat baik, dorongan berbuat baik, dia melakukan perbuatan baik itu karena dorongan teks Al-Quran bahwa orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan pahala atau surga. Kira-kira sederhana seperti itu. Jadi ngomongin perilaku umat Islam, ya ngomongin dorongan apa yang ada dalam diri manusia itu sendiri, yang ada di dalam kepala. Apa itu ilmu? Kalau Immanuel Kant menyebutkan itu lensa. Jadi kebenaran, keyakinan itu berdasarkan lensa. Kemudian di sini ada struktur. Apa ini struktur? Ini metode struktur di sini adalah dalam arti abstrak. Misalnya struktur sosial, berarti di sini bangunan sosial. Struktur di sini ini disebutkan ada 3 ciri. Yang pertama wholeness, keseluruhan. Yang kedua transformation, perubahan bentuk. Dan yang ketiga self-religion, mengatur diri sendiri. Jadi dalam struktur sosial atau bangunan sosial itu tidak lepas dari ketiganya ini. Jadi ada keseluruhan itu kalau menyangkut perilaku umat Islam, seumpama praktek keagamaan. Kalau di tempat saya itu ada orang yang sudah menghatamkan Al-Quran, dia dituntut untuk syukuran di sini, maka dia akan mengadakan acara besar Khatmil Quran. Dalam Khatmil Quran itu banyak ada prasmanan, tempat tamu-tamu atau undangan yang hadir di tempat
dan di pintu masuknya itu ada selamat datang, ahlan wa sahlan, ada ayat-ayat Al-Quran juga. Terus di tempat makan, di prasmanan juga ada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian orang yang datang di khotbah Al-Quran itu membawa Al-Quran, dan di acara itu satu persatu orang yang sudah khatam di podium itu satu-satu membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi di situ perilaku. Kemudian pedagang-pedagang juga banyak, dan itu berkaitan dengan Al-Quran. Jadi satu sama lain itu ujungnya atau titik temunya itu pada Al-Quran. Nah, ini yang disebut struktur. Jadi orang bergerak karena dengan dorongan apa yang ada dalam Al-Quran. Semisal gini, orang berkeyakinan bahwa berkumpul itu diperintah oleh Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ketika mengadakan perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan rapat tadi atau undangan-undangan, nah itu secara tinggal langsung mereka ini mengamalkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini keyakinan-keyakinan. Kemudian atau mengikuti perkumpulan dengan niat menghormati, karena Nabi juga menghormati. Nah, ini juga berlandaskan teks hadis. Tadi bermacam-macam perilaku dan berlandasan teks-teks Al-Quran atau hadis itu masuk dalam struktur. Kemudian di sini juga ada strukturalisme. Nah, di sini metode strukturalisme ini metode linguistik, metode bahasa. Ini pertama kali dilakukan oleh Ferdinand de Saussure. Dia menggunakan metode strukturalisme ini. Kata dia ini memiliki 3 ciri: interconnected, kemudian innate structuring capacity, dan binary opposition. Jadi interconnecting ini satu dengan yang lainnya itu sama. Kalau kita satukan ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya itu saling berhubungan. Tapi faktanya masyarakat menganggap ilmu itu ada dikotomi, ada pemisah, ilmu agama dan ilmu non agama. Nah, ini salah besar ya, karena itu pemisahan itu dilakukan Belanda agar kita masyarakat Indonesia itu semakin bodoh. Ilmu itu semuanya saling berhubungan dan saling ada keterkaitan, interconnected. Nah, ini strukturalisme. Jadi metode linguistik, salah satu metode linguistik, metode bahasa. Metode bahasa ini untuk apa sih? Untuk membentuk sesuatu. Jadi kan gini, sebelum berbentuk bahasa itu kan ketika kita melihatkan sesuatu, objek di depan kita, kemudian kita diem saja, itu kan tidak ada kebenaran di situ, tidak muncul bentuk di situ. Tapi ketika kita melihat satu objek itu, semisal di depan kita itu ada gelas, ada minuman, kemudian kita perkatakan. Nah, perkataan kita ini terkait objek yang kita lihat itu, perkataan itu memberi bentuk dari apa yang kita lihat. Dari perkataan itu kemudian menuju ke sisi bahasa, dituliskan. Nah, itu kan tadi perkataan, ucapan, kemudian dibahasakan, dituliskan. Itu juga memberi bentuk dari apa yang ada di dalam kepala. Nah, kalau
realitas sosial, itu terkait dengan tadi struktural itu. Orang bergerak ini kenapa? Oh ya, dia bisa berperilaku, bisa berbuat sesuatu, bisa bergerak itu karena ada dorongan ilmu yang ada di kepala. Ilmu itu lahir dari mana? Bisa saja dari lingkungan keluarga, dari masyarakat, atau dari teks-teks apa yang dia baca. Kemudian nanti saya akan mengupas tentang metode linguistik di strukturalisme ini innate structuring capacity. Di sini nanti ada kekuatan pendorong, kemudian apa yang disebut di balik perbuatan, kemudian perbuatan itu apa istilah-istilah nanti di slide selanjutnya. Kemudian yang terakhir ini mengenai strukturalisme transendental. Di sini ini ngomongin soal teori. Teori ini berguna bagi ilmu-ilmu alam, ilmu kemanusiaan, sosiologi, antropologi, politik, sejarah, filsafat, dan ilmu agama, akidah, ibadah, akhlak, syariat, dan muamalah. Ketiga komponen di atas, ilmu alam, ilmu kemanusiaan, dan ilmu agama ini diperlukan agar agama Islam sesuai dengan perubahan-perubahan. Maksudnya apa? Yaitu unsur muamalahnya, perilaku keseharian itu tidak ketinggalan zaman. Jadi nanti ajaran-ajaran agama Islam itu menyesuaikan. Jadi kalau ditanya yang berubah orangnya apa agama Islamnya kan gitu. Nah ini kalau kita menggunakan metode strukturalisme transendental di sini, ini kita ngomongin yang berubah ya ininya apa agamanya, Islamnya di situ. Agar apa? Agar perilaku manusia ini, unsur muamalahnya ini bisa berubah juga. Nah, transendental ini apa? Saya sedikit mengulas ya. Transendental di sini jadi sesuatu yang abstrak ya. Transenden. Jadi tadi saya menyebutkan praktek keyakinan semua muslim itu kalau dilihat dari sejarahnya pra-Islam itu kan dalam pra-Islam itu ada masyarakat nomaden, ada pedagang, ada suku Quraisy. Nah ini kan melakukan praktek-praktek kalau nomaden itu kan karakternya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu kebanyakan pengembala sapi mencari makanan sapi dari gurun ke lembah-lembah yang tumbuh rumput hijaunya itu ya. Kalau masyarakat pedagang itu biasanya karena Mekah Madinah itu titik sentral ekonomi, maka pedagang-pedagang ini berziarah mengelilingi Ka'bah. Nah kalau Said Qutb kalau nggak salah itu 3 karakter suku ini, nomaden, pedagang, dan suku Quraisy itu pada saat itu jahiliyah. Jahiliyah ini bukan pada kecerdasannya, mereka banyak kok menelurkan syair-syair, puisi-puisi itu kan menandakan kecerdasan mereka. Tapi jahiliyah di sini ini perilaku atau tindakan. Kemudian musyrik ya. Nah, kata musyrik. Nah, di sini kan ada musyrik. Al-Qur'an juga menyebutkan banyak gitu tentang musyrik. Musyrik ini kan kalau kita artikan ini kan mendua ya. Kalau pada zaman itu, pada zaman Nabi, musyrik ini kan menduakan Tuhan pencipta. Di satu sisi menyembah berhala, patung-patung,
di sisi lain harusnya menyembah Allah, tapi dia menyembah patung-patung itu. Nah, kalau kita kontekskan hari ini, makna musyrik menduakan itu saya pahami ini seperti ini. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman ngopi bareng, kemudian di situ harusnya ada obrolan bersama, saling tatap muka, tetapi satu sisi kita melihat HP, di sisi lain kita mendengarkan obrolan teman-teman kita. Itu juga masuk dalam kategori musyrik. Jadi dalam satu waktu telinga mendengarkan orang lain, tangan dan mata melihat ke HP. Ini transendental itu berangkat dari keyakinan tadi. Kalau keyakinan dulu itu musyrik itu harusnya menyembah Allah, tapi dia menyembah patung-patung. Tapi hari ini musyrik yang saya definisikan itu kemudian di slide selanjutnya ini saya melihat dalam bukunya Kunto Wijoyo ini ada strukturalisme transendental. Strukturalisme transendental di sini ada 6 poin. Jadi strukturalisme transendental ini perluasan muamalah dalam Islam. Itu berupa 6 macam kesadaran. Yang pertama, kesadaran adanya perubahan, kesadaran kolektif, kesadaran sejarah, kesadaran adanya fakta sosial, kesadaran adanya masyarakat abstrak, kesadaran perlunya objektifikasi. Kesadaran adanya perubahan ini, jadi makna kiai ini harus selalu berubah dari waktu ke waktu, peran dan kualifikasinya. Jadi kalau dulu kiai yang dipahami di pedesaan ini yang bisa menyelesaikan segala masalah problem masyarakat, kalau hari ini abad 21 postmodern di sini itu memaknai kiai ya orang yang berceramah di di konten-konten sosial, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, yang berbicara ngomongin soal agama, ngutip Al-Quran sana sini, itu mungkin itu kan ada perubahan di situ makna kiai. Kemudian ada kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif ini kesadaran individu, hanya pada kesadaran jamaah, golongan dan ormas. Kesadaran ini juga diperlukan dalam ekonomi, sosial dan budaya. Dalam budaya ada juga dalam budaya tidak universal. Budaya itu tidak universal, yakni materialisme, hedonisme dan individualisme. Jadi umat Islam juga diperlukan kesadaran kolektif. Dari kesadaran kolektif ini lebih ke arah kesadaran jamaah, bukan pada kesadaran diri sendiri. Kemudian di sini ada kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah itu umat Islam baru pada kesadaran individual. Kesadaran sejarah adalah kesadaran bahwa umat sebagai kolektivitas, unit sejarah. Dalam arus perkembangan sejarah, maksudnya umat harus aktif sebagai objek yang menentukan sejarahnya sendiri, tidak dikendalikan sejarah lain, objek. Jadi saya menyebutkan soal keyakinan. Ada lagi keyakinan yang lain, seumpama dari golongan filsafat Aristoteles, saya berpikir maka aku ada, itu keberadaannya, ngomongin soal being. Nah, pada zaman Yunani, kemudian bergeser pada zaman Islam, sarjana tradisional Islam menyebutkan keberadaan itu dalam kitab ini ya, dalam kitab teologi, ilmu kalam, Ummul Barohin, kalau nggak salah kitab Ummul Barohin itu menyebutkan keberadaan itu ada 3, wajib zati mutlak, wajib zati muqayyad, dan wajib aridi. Wajib zati mutlak ini keberadaan yang mandiri, Tuhan. Wajib zati muqayyad ini keberadaan yang bergantung, dan wajib zati aridi
keberadaan yang bergantung sama sekali. Kemudian di sini ada kesadaran adanya masyarakat abstrak. Apa itu? Oh ya, ini dulu, kesadaran adanya fakta sosial. Fakta individu menjadi contoh akhlakul karimah. Sosialisme semacam ini dianggap irasional, tidak ilmiah, dibutuhkan ijtihad. Fakta individual dapat dibuat filsafat sosial, nilai-nilai normatif atau teori-teori sosial, analisis faktual. Jadi kesadaran adanya fakta sosial ini dibutuhkan juga pada umat Islam. Artinya sosialisme, jadi orang yang berperilaku baik, akhlak yang baik, itu bagian dari sosial. Sederhananya seperti itu. Kemudian di sini ada kesadaran adanya masyarakat abstrak. Masyarakat abstrak adalah yang mengatur bukan lagi orang tetapi sistem. Siapapun masuk pada sistem yang abstrak, impersonal, karakter perorangan, akhlak, keimanan, emosi, kepentingan ini menyesuaikan diri dengan sistem. Itu kan kita banyaklah melihat contoh-contoh tentang kesadaran adanya masyarakat abstrak ini. Orang bangun tidur secara otomatis melihat HP. Itu kan ada struktur di situ bahwa tanpa kita sadari, kita lepas dari hal yang real, kita lebih asik dengan dunia berselancar di internet, tapi kita melupakan teman-teman kita yang atau tempat tidur kita yang kotor. Fakta-fakta sosial, fakta keluarga di rumah itu harus ngapain, tapi kita asik dengan dunia fantasi yang ditawarkan oleh internet, itu media internet. Kemudian ada kesadaran perlunya objektifikasi. Jadi kesadaran umat bagian dari bangsa plural, ada pekerjaan ganda, melakukan eksternalisasi ke dalam dan melakukan objektifikasi keluar. Islam rahmatullahi alamin, dari kesadaran perlu objektifikasi ini. Jadi umat Islam itu perlu kesadaran untuk bagaimana umat Islam ini berkembang ke dalam dan bagaimana citra umat Islam itu di luar. Itu harus Islam sebagai rahmat bagi semua itu harus diwujudkan. Hari ini bangsa Barat mengenal kita itu umat yang kasar, yang suka berperang, yang suka membunuh, terorisme itu karena kita tidak sadar akan perlunya objektifikasi, kesadaran objektifikasi keluar. Itu kemudian next, ini tadi di slide yang kedua saya ngomongin struktur dari teori Inapte structuring capacity. Jadi tauhid membentuk struktur yang paling dalam. Jadi orang bergerak itu karena di situ struktur yang paling dalam pada diri manusia itu tauhid, kekuatan pembentuk. Itu nanti ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah, ada syariat. Nah, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, syariat ini masuk struktur dalam. Jadi struktur pembentuk itu tauhid, struktur dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, syariat. Kemudian dalam akidah ada keyakinan, ada ibadah, di ibadah ada sholat, puasa, zakat, haji. Di akhlak ada moral, etika. Ada perilaku normatif di sini, ada di muamalah ada perilaku sehari-hari. Nah, syariat ini perilaku normatif. Ini struktur permukaan, perilaku normatif, perilaku sehari-hari, keyakinan, sholat, puasa, moral, etika. Ini struktur permukaan. Jadi dalam diri kita ini ada 3 struktur. Kalau buah kelapa itu kan ada kulit, terus dalamnya ada batok dan dalamnya ada isi. Nah, kira-kira itu. Kalau dalam diri kita juga di situ, kalau kita samakan dengan buah itu seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Matur suwun. Jangan lupa subscribe, like, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.